Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau kasih tahu cara membuat animasi proses loading bar seperti yang kalian lihat di video. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini aku udah punya file index. Di sini aku hanya menggunakan atribut body sama div. Nah, di sini langsung aja kita panggil si selector body untuk mengganti warna backgroundnya. Aku mau ganti seperti biasa menjadi warna pink. Nah, di sini juga kita akan panggil selector div untuk membuat elemen apa yang mau kalian buat, bisa bulat, bisa kotak, bisa segitiga, apapun itu. Nah, di sini langsung aja kalian buat lebarnya. Aku misalnya buat 20 pixel. Nah, untuk tingginya itu aku akan buat height-nya 200 pixel kira-kira. Nah, ini kan belum kelihatan hasilnya. Kalau kalian mau kelihatan, kalian masukin background untuk warna dari elemen yang kalian buat. Contohnya warna ungu. Nah, ini tuh bisa kalian adjust mau berapa. Misalkan saya ganti jadi 10 pixel, nah dia jadi semakin tipis. Contohnya kayak gitu ya. Nah, di sini juga kan ini masih terlalu ke kiri nih, kita akan menggunakan justify content. Justify content ini untuk sejajarin item antara flagbox agar kontainernya dapat distribusin ruang. Displaynya itu kita menggunakan flex. Di sini tuh banyak displaynya itu ada flex, ada block gitu, tapi menggunakannya flex. Nah, di sini juga menggunakan align item center, dia itu supaya item-item kontainer itu diletakkan di sepanjang cross axis atau garis lurusnya. Nah, kalau min height itu contohnya itu kayak untuk menyetel minimal dari height lebar elemen tersebut. Nah, di sini masuk ke margin left 50 pixel. Kenapa dia bisa jadi 5? Karena margin left itu untuk memisahkan antara ruang satu dan lainnya gitu ya. Kalau nggak dipakai, nah dia tetap jadi satu gitu, karena kita menggunakan atribut div gitu ya. Nah, di sini juga saya menggunakan margin bottom untuk mengatur atau menaiki atas mau ke bawah gitu kalian, tapi bottom untuk di bawah, kalau up itu untuk di atas. Nah, di sini kalian adjust aja. Saya menggunakan satuannya pixel. Nah, di sini itu kita akan masuk ke bagian keyframe. Keyframe ini untuk membuat animasi. Di sini kenapa saya menggunakan WebKit, karena itu untuk Chrome dan Safari. Kalau kalian menggunakan Mozilla tinggal tambahin Firefox di depannya ya, atau menggunakan Internet Explorer tambahin MS. Kenapa di sini saya menggunakan variabel baru diagram load? Karena dia untuk memanggilnya variabel barunya. Kalian bisa buat apa aja. Nah, di sini saya menggunakan O sampai dengan 100%, itu adalah untuk metode hitungan dalam ukuran persen. Nah, di sini saya akan menggunakan scale Y. Banyak banget metodenya. Kalau scale itu fungsinya itu untuk memperbesar atau memperkecil elemen dengan menambah atau mengurangi ukuran elemen. Nah, di sini kenapa nggak gerak? Kalian tinggal masukin aja animation, masukin nama variabelnya 1 detik itu ukurannya, infinite itu untuk bagian dalam, dan kita masukin ukuran alternate. Nah, kalau kalian menggunakan detiknya kira-kira 5 detik, nah dia akan semakin lama pergerakannya. Contohnya kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengatur menggunakan lagi, kita panggil nama selektornya. Nah, di sini kita akan menggunakan nth child kayak gitu. Nah, nth child ini fungsinya untuk memilih elemen berdasarkan aljabar sederhana. Jadi masukin urutan keberapa dari berapa bersaudara ini. Misalnya ini kan ada 5 diagram, berarti masukin saudara pertama, kedua sampai kelima. Kalau odd itu misalnya itu adalah untuk bilangan ganjil. Kalau saya masukin event, nah di sini yang bergerak itu angka yang genap aja gitu. Tapi di sini kita akan urutin. Misalnya dari saudara pertama, saya mau animasi delaynya itu sekitar 0,2 detik gitu. Nah, animation delay itu durasi tunda sebelum animasi itu memulai misalnya. Nah, di sini tinggal kalian copy paste aja, kalian masukin saudara keduanya ini berapa misalnya. Misalnya saya akan buat lagi 0,24 ya misalnya. Nih, pas kita play itu nanti hasilnya akan seperti ini. Sebentar, comment sectionnya kita hilangin. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi dia durasi tundanya itu berjeda gantian antara saudari pertama, kedua sampai kelima. Nah, yang ketiga juga kalian bisa buat selisih 2 aja, misalnya 0,26 detik. Nah, untuk keempat dan kelima sama seterusnya. Saya akan buat ini misalnya 0,26, dan yang keempat itu 0,28, dan yang kelima, diagram kelima ini saya buat 0,30 detik. Contohnya akan seperti ini kurang lebih ya. Kalau dibuat 1 detik dia akan beda sendiri karena jedanya itu harus kalian perhitungkan gitu. Jadi menggunakan feeling kalian aja itu mah. Nah, di sini tuh kenapa tadi saya bilang 0 sampai 100% karena menggunakan metode hitungan waktu dalam hitungan persen.
Nah, contohnya kayak gini. Misalkan saya masukin 10 detik. Nah, dia lebih cepat jadinya transformnya. Nah, kita masukin 1 detik aja. Contohnya kurang lebih kayak gitu. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.